Saya, Elviana Jumalviatin, akan membahas tentang pengertian kebugaran, teknik konstruksi dan perumahan PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian kebugaran pada pengembangan kebugaran. Yuk kita bahas. Pengembangan kebugaran. Topik 1, pengertian kebugaran. Pertemuan yang pertama yaitu tentang tes kebugaran jasmani UNESA TKJU. Tes kebugaran jasmani yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya dilakukan dengan mengukur nadi sebelum dan setelah tes dilakukan. Kemudian, pengukuran nadi dilakukan untuk mengetahui nilai intensitas latihan. Perbandingan denyut sebelum dan sesudah olahraga akan menunjukkan seberapa keras tubuh bekerja selama aktivitas. Dari hal tersebut dapat diketahui kebugaran setiap mahasiswa PPG. Orang yang bugar biasanya memiliki pemulihan denyut nadi yang lebih cepat setelah olahraga. Pada tes kebugaran jasmani UNESA, pertemuan yang pertama yaitu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Tes kebugaran jasmani UNESA itu yaitu salah satunya olahraga naik turun bangku. Olahraga naik turun bangku adalah salah satu jenis latihan pliometrik yang sangat efektif untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai. Kemudian latihan ini melibatkan gerakan meloncat ke atas sebuah permukaan, biasanya bangku atau kotak, dan kemudian melompat turun kembali. Nah, kebugaran jasmani ini adalah peta konsep kebugaran jasmani, yaitu membahas yang pertama latihan kebugaran jasmani, kemudian mengukur tingkat kebugaran jasmani. Untuk latihan kebugaran jasmani sendiri, ini ada latihan daya tahan, kemudian latihan kekuatan, dan latihan lenturan. Untuk pengukuran tingkat kebugaran jasmani, tentunya menghitung denyut nadi, menghitung kekuatan, dan menghitung kelenturan. Oke, ini adalah tentang naik turun bangku. Tujuan utama dari latihan naik turun bangku adalah yang pertama, meningkatkan daya ledak otot tungkai. Gerakan meloncat dan mendarat secara berulang kali akan melatih otot-otot tungkai untuk menghasilkan tenaga secara cepat dan eksplosif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kekuatan otot. Latihan ini juga membantu meningkatkan kekuatan otot tungkai, terutama otot-otot quadriceps, hamstring, dan betis. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat lompatan, yaitu dengan melatih daya ledak dan kekuatan otot tungkai. Latihan ini dapat membantu meningkatkan tinggi lompatan dalam berbagai jenis olahraga. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Saat melakukan gerakan loncatan dan mendarat, tubuh harus menjaga keseimbangan dan koordinasi yang baik. Nah, di sini yaitu gambar menghitung denyut nadi pada leher. Nah, ini adalah gambar naik turun bangku. Yang pertama, kita harus bersiap-siap, kemudian kaki kanan naik ke bangku, kemudian kaki sebelah kiri juga dinaikkan seperti gambar nomor 3. Nah, langkah-langkah untuk olahraga naik turun bangku itu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak menghadap bangku. Kemudian, salah satu kaki dinaikkan ke bangku, kemudian disusul kaki satunya. Ketiga, kaki diturunkan secara bergantian, dan yang keempat, gerakan diulang-ulang sesuai kemampuan. Nah, manfaat untuk naik turun bangku yaitu yang pertama, meningkatkan kepadatan tulang latihan. Beban seperti ini dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Jadi, latihan pliometrik seperti naik turun bangku dapat meningkatkan detak jantung dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Yang ketiga, yaitu membakar kalori. Latihan ini cukup intens dan dapat membantu membakar kalori dengan cepat. Penting sekali
Yang perlu diperhatikan saat latihan naik turun bangku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanasan. Selalu lakukan pemanasan sebelum melakukan latihan ini untuk mencegah cedera. Yang kedua, tinggi bangku. Sesuaikan tinggi bangku dengan kemampuan, mulailah dengan ketinggian yang rendah dan secara bertahap tingkatkan ketika sudah terbiasa. Ketiga yaitu teknik. Pastikan teknik benar saat melakukan gerakan meloncat dan mendarat. Yang keempat yaitu istirahat. Berikan waktu istirahat yang cukup di antara set untuk menghindari kelelahan. Oke, untuk pertemuan yang kedua tentang konsep kebugaran dan kesehatan dalam kaitannya dengan produktivitas kerja. Yang pertama, kebugaran dan kesehatan adalah fondasi produktivitas kerja. Kebugaran jasmani dan kesehatan yang baik adalah fondasi yang kuat untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal. Ketika tubuh kita sehat dan bugar, kita akan memiliki energi yang lebih banyak, fokus yang lebih tajam, kemampuan untuk mengatasi stres dengan lebih baik. Kemudian kebugaran dan kesehatan mempengaruhi produktivitas kerja sebagai berikut. Nah, ini meningkatkan energi yang pertama. Olahraga teratur membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kita akan merasa lebih berenergi sepanjang hari. Energi yang cukup akan membuat kita lebih produktif dan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi. Latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga meningkatkan fungsi kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Olahraga adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi stres. Dengan tingkat stres yang lebih rendah, kita akan lebih fokus dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita tidur lebih nyenyak. Tidur yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh dan meningkatkan kinerja pada keesokan harinya. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika tubuh kita sehat dan bugar, kita akan lebih jarang sakit. Hal ini berarti kita akan lebih produktif dan dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang terakhir manfaatnya yaitu meningkatkan kreativitas. Olahraga dapat merangsang produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk komponen kebugaran tentunya ada 4. Yang pertama daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Untuk daya tahan sendiri memungkinkan kita bekerja lebih lama tanpa cepat lelah. Yang kedua yaitu kekuatan, membantu kita melakukan tugas fisik dengan lebih baik. Yang ketiga fleksibilitas, mencegah cedera dan meningkatkan mobilitas. Kemudian yang keempat keseimbangan, meningkatkan koordinasi dan stabilitas. Menerapkan dalam kehidupan kerja, jadwalkan waktu untuk berolahraga, yaitu sisihkan waktu khusus untuk berolahraga secara teratur, misalnya 30 menit setiap hari. Kemudian yang kedua, pilih aktivitas yang disukai. Pilih jenis olahraga yang Anda nikmati agar Anda lebih termotivasi untuk melakukan secara teratur. Yang ketiga, makan makanan bergizi. Konsumsi makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, protein, dan serat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Kemudian, kelola stres. Lakukan aktivitas yang dapat membantu Anda rileks, seperti meditasi, yoga, atau hobi yang lain. Kemudian yang terakhir, buat lingkungan kerja yang sehat. Pastikan tempat kerja Anda memiliki ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, dan ergonomis. Manfaat jangka panjangnya yaitu dengan menjaga kebugaran dan kesehatan, Anda tidak hanya akan meningkatkan produktivitas kerja saat ini, tetapi juga akan menikmati manfaat jangka panjang seperti
pencegahan, dan lain sebagainya. Nah, pencegahan penyakit kebugaran jasmani yang baik dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Kemudian, umur yang lebih panjang. Orang yang aktif secara fisik cenderung memiliki umur yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Amin. Kemudian, kebahagiaan. Olahraga dapat meningkatkan mood dan mengurangi depresi. Untuk pertemuan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk latihan untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran fisik. Nah, bentuk-bentuknya itu ada apa aja sih? Ada latihan kardio. Latihan kardio itu terdiri dari berlari, berseba, berenang, dan senam aerobik. Berlari baik di tempat, menggunakan treadmill, atau di luar ruangan. Membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Kemudian bersepeda selain menyenangkan juga membakar banyak kalori dan baik untuk kesehatan jantung kita. Nah, berenang. Olahraga yang baik untuk semua kelompok otot dan sendi serta memberikan efek relaksasi. Kemudian senam aerobik banyak variasi seperti zumba, dance aerobik, dan aerobik low impact. Nah, ini salah satu gambaran olahraga kardio ya. 4 tali, berenang, bersepeda, senam, dan berlari. Nah, untuk latihan kekuatan sendiri ini ada 4 ya. Angkat beban, push up, sit up, squat ya. Kemudian untuk angkatan beban sendiri menggunakan beban ringan hingga sedang untuk melatih otot. Kemudian push up yaitu efektif untuk menguatkan otot dada, bahu, dan tricep. Kemudian sit up yaitu latihan untuk menguatkan otot perut, dan squat menguatkan otot kaki dan bahu. Oke, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, nah ini contoh gambaran gerakan push up pada laki-laki dan perempuan dan olahraga sit up untuk melatih kekuatannya. Latihan fleksibilitas. Yang pertama yaitu yoga, yang kedua pilates, dan yang ketiga peregangan. Untuk yoga sendiri, kombinasi gerakan peregangan dan pose yang baik untuk meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Yang kedua pilates, fokus pada penguatan otot inti dan meningkatkan fleksibilitas tubuh bagian tengah. Dan yang ketiga, lakukan sebelum dan setelah olahraga untuk mencegah cedera dan meningkatkan fleksibilitas untuk peregangan. Kemudian, untuk latihan fungsional ada 3 yaitu circuit training dan bodyweight exercise, kemudian pilates. Untuk yang pertama circuit training yaitu menggabungkan beberapa latihan dalam satu rangkaian untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas secara bersamaan. Yang kedua bodyweight exercise yaitu latihan menggunakan berat badan sendiri seperti push up, squat, dan lunges. Kemudian 3 yaitu pilates. Selain meningkatkan fleksibilitas juga melatih kekuatan inti dalam tubuh. Tips tambahan yaitu yang pertama konsultasi dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Buat jadwal realistis yaitu jadwal waktu untuk berolahraga secara teratur. Yang ketiga, variasikan jenis olahraga agar tubuh tidak mudah bosan dan tetap tertantang. Kemudian yang keempat, perhatikan nutrisi. Asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk mendukung kinerja olahraga. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup tentunya ya. Tidur yang cukup akan membantu tubuh pulih setelah berolahraga. Penting untuk kebugaran yaitu yang pertama meningkatkan energi. Anda akan merasa lebih berenergi sepanjang hari, meningkatkan konsentrasi, membantu meningkatkan fokus dan daya ingat. Kemudian yang 3 mengurangi stres. Olahraga adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi stres. Dan yang keempat meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang nyenyak akan membuat Anda lebih segar di pagi hari. Dan yang terakhir meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, membantu mencegah berbagai penyakit kronis. Nah, terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang pengertian kebugaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.